Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna ilaikum ayatim mubayyinat wa mathalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari yang penuh rahmat, nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat ini jamaah sekalian, alhamdulillah Ustadz masih bisa kembali bersama-sama untuk berbagi ilmu, sharing ilmu mengenai kajian syarah hadis sahih. Tentunya adapun tema kali ini melanjutkan pertemuan atau tema-tema sebelumnya, yakni masih terkait surga yang dirindukan, part 6 ya. Sebelumnya part 5, sebelumnya lagi part 4. Jadi sekarang part 6. Nama-nama surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun surga-surga Allah yang akan Ustadz kaji pada pertemuan kali ini, yakni surga Darul Muqamah, surga Al-Ma'wa, dan surga Darul Hayawan. Nanti pembahasan yang agak cukup menarik jamaah sekalian itu tentang surga Darul Hayawan. Nah, sekarang kita masuk ke surga Darul Muqamah. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Darul Muqamah. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan sebagian besar ya. Sebagian besar definisi ataupun keterangan mengenai surga Darul Muqamah. Nah, sekarang Ustadz pengen menegaskan kembali. Qala muqatil qalu alhamdulillahilladzi ahallana darul muqamah, ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kepada kami, yang telah menghalalkan kepada kami darul muqamah, yakni darul khulud. Jadi darul muqamah itu artinya darul khulud, kata Muqatil, seorang mufassir Al-Quran. Darul khulud itu artinya rumah yang kekal, rumah yang abadi, surga yang abadi. Kemudian waqala Ibnu Jarir, Rabbunallahul Rabbunalladzi anzalna hadhihi dar. Tuhan kita Allah telah menurunkan kepada kita sebuah tempat tinggal, sebuah persinggahan, ya'nuna al-jannah, yakni surga, sebuah surga. Fadarul muqamati darul iqamatil lati la naqlata ma'aha anha. Dan darul muqamah, kata al-Imam al-Mufassir Ibnu Jarir, itu adalah sesuatu yang tidak diambil, wala tahawula, dan sesuatu yang tidak dikondisikan. Jadi surga itu, masuknya kata al-Imam al-Mufassir Ibnu Jarir,
Jadi surga Darul Muqamah itu bukan surga yang diambil dari surga lain. Misalnya surga anaknya surga Firdaus gitu misalnya. Bukan anaknya surga Firdaus. Tapi dia memang surga yang memang tersendiri gitu. Wala tahawula. Dan dia surganya itu bukan surga yang dikondisikan, bukan. Tapi memang surga yang memang ya kenyataannya seperti itu, tidak dibuat-buat. Surga yang memang fakta, yang memang pasti terjadi, yang memang pasti ada di hari akhirat kelak. Fa'idha futihta, apabila engkau membukanya, fayya minal majlisi wal makanil ladzi yuqamu fiha. Dan jika kalian membuka pintu surga Darul Muqamah, maka seakan-akan kalian itu berada di dalam sebuah majlis dan di sebuah tempat yang mana kalian akan tinggal di dalamnya gitu. Jadi kalau mudahnya ya penafsirannya seperti ini jemaah sekalian. Kalau kita buka pintu surga Darul Muqamah, loh, kok seakan-akan kita itu lagi hadir di sebuah majelis, sedang hadir di sebuah majelis. Majelis itu artinya sebuah perkumpulan ya, tempat orang berkumpul, itu artinya majelis. Dan di situ sudah ada banyak tempat-tempat tinggal, yang mana nanti kita akan tinggal di tempat-tempat yang telah tersedia itu. Jadi jemaah sekalian, di surga Darul Muqamah itu kita semua kalau nanti masuk surga Darul Muqamah, kita sudah dibuatkan tempat tinggal oleh Allah. Yang dulu Ustadz sudah bahas bahwasanya tempat tinggal kita itu dibuat oleh Allah dari emas, dari permata, dari permadani yang sangat indah. Ya dari yakut ya, yakut yang sangat indah. Yakut itu definisinya jamaah sekalian adalah sebuah perhiasan yang sangat berharga dan sangat bernilai. Jadi tempat tinggal kita itu sangat berharga dan sangat bernilai dan akan membuat kita nyaman. Kemudian tentunya di situ nanti ada taman. Dulu udah Ustadz terangkan ya, ada 4 taman. Yang mana namanya taman itu pasti ada tempat-tempat tinggalnya ya, rumah-rumahnya, pasti ada pepohonannya, pasti ada sungai-sungainya atau telaga-telaganya. Dulu udah Ustadz sampaikan ada telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar itu telaganya Nabi. Ada telaga susu, ada telaga madu, dan ada telaga khamar. Nah itu jamaah sekalian. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita beranjak ke surga Al-Ma'wa. Surga Al-Ma'wa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun sedangkan orang-orang yang merasa takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan dirinya dari segala hawa nafsu yang merusak. Jadi jemaah sekalian, kalau kita menahan diri dari hawa nafsu yang mutmainnah, ya itu jangan ditahan. Misalnya, mohon maaf Ustadz kasih contoh mudah sekali.
Kita misalnya kayak Ustadz kan sudah menikah, jamaah sekalian, pengen ngumpulin istri. Nah, itu kan salah satu bagian dari hawa nafsu, tapi nafsu itu adalah nafsu yang mutmainnah. Kalau kita tahan malah nggak bagus, jamaah sekalian ya. Menurut ilmu kesehatan, menurut ilmu psikologi, menurut ilmu reproduksi, apalagi istri kita juga pengen. Kalau kita menahan hawa nafsu itu malah nggak bagus. Ya di samping itu jamaah sekalian nggak dapat pahala gitu ya. Nah itu karena itu nafsul mutmainnah. Lain ya dengan nafsul yang tidak mutmainnah ya. Yakni nafsu-nafsu yang memang dilarang oleh Allah ya, namanya an-nafsul munhiyah ya. An-nafsul munhiyah, nafsu yang dilarang oleh Allah. Misalnya apa? Ya berzina ya. Berzina karena melakukan hubungan suami istri dengan bukan pasangan kita, bukan dengan istri kita, maka itu adalah nafsu yang terlarang, yang dilarang ya. Maka jamaah sekalian, surga al-ma'wa itu adalah surga, sebuah tempat yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya dari nafsu-nafsu yang terlarang. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita melanjutkan kajian hari ini setelah tayangan berikut. Masyarul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 yang tadi telah Ustadz bacakan sebagai pertanda bagi kita siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mampu menjaga dirinya dari nafsu-nafsu yang dilarang oleh Allah. Jadi nafsu yang dilarang oleh Allah, bukan nafsul mutmainnah, bukan. Kalau nafsul mutmainnah ya jangan kemudian kita tidak lakukan ya. Misalnya kita punya keinginan untuk berinfak, itu kan berawal dari niat. Niat itu dibarengin dengan nafsu. Nafsu itu maksudnya, yang Ustadz maksud nafsu itu adalah sebuah keinginan. Maka itu nafsul mutmainnah dalam bentuk memberi infak. Yaitu jangan ditahan jemaah sekalian. Jangan dilarang. Ya, karena itu nafsul mutmainnah. Begitu pula tadi yang Ustadz gambarkan tentang suami istri, hubungan suami istri. Ataupun contoh-contoh yang lain. Misalnya kita melihat sesuatu yang membahayakan diri kita. Baik berupa duri, paku, batu yang menghalangi jalan, kayu. Ketika kita memiliki keinginan atau nafsu untuk menyingkirkannya, maka jangan ditahan. Jangan kemudian mau menyingkirkan, gak jadi. Jangan, jamaah sekalian. Kita singkirkan gangguan itu dari jalan, kita pindahkan ke tempat yang aman, yang tidak bisa mencelakai orang lain. Nah, itu karena itu nafsul mutmainnah. Untuk itu jemaah sekalian, nafsu itu kalau di dalam Al-Quran itu ada dua ya. Ada nafsul mutmainnah ya, ada nafsul munhiyah. Ya. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang dibenarkan oleh Allah karena dia tidak membahayakan orang lain, karena dia nafsu yang tidak terlarang. Sedangkan nafsul munhiyah itu nafsu yang membahayakan orang lain dan nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita diajak berantem sama saudara kita, ayo berantem, ayo. Ketika kita mau mampu menahan amarah kita untuk tidak jadi berantem, berarti itulah nafsul mutmainnah. Tapi kalau kita
kemudian meladeni, ayo berantem, ayo berantem. Nah, kemudian jotos-jotosan, tinju-tinjuan, ya, itulah yang disebut dengan nafsul munhiyah, nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim, qala Muqatil wal Kilabi, hiya jannatun ta'wa ilaihi arwahus syuhada. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengutip perkataan Muqatil dan Al-Kilabi, seorang mufassir di kalangan tabi'in, bahwasannya Jannatul Ma'wa itu adalah surga bagi para arwah syuhada. Jadi ternyata surga Ma'wa, kata Al-Imam Al-Mufassir Muqatil sama Al-Kilabi, itu surga yang disiapkan untuk arwah-arwah para syuhada. Wa qala Ka'ab, Al-Imam Mufassir Ka'ab, Jannatul Ma'wa jannatun fiha tayrun khudrun tarta'u fiha arwahus syuhada. Kata Al-Imam Al-Mufassir Ka'ab, surga Ma'wa adalah surga di mana di dalamnya itu ada burung-burung. Tayrun itu burung, jamaknya tuyur. Khudrun, ya, burung yang berwarna hijau. Tartau fiha arwahus syuhada, yang mana burung-burung yang berwarna hijau itu, ya, mengelilingi atau menyertai para arwah-arwah syuhada. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, wazir ba'nu Hubaysh hiya jannatu minal jinan. Kata Aisyah bahwasanya, ini Aisyah itu berkata dari ada sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata, riwayat ini berasal dari Wazir bin Hubaysh, bahwasanya kata Aisyah, Jannatul Ma'wa yakni jannatun minal jinan, adalah salah satu surga dari surga-surganya Allah. Jadi ternyata jamaah sekalian ada penafsiran dari salah satu istri Nabi, yakni Aisyah. Kata Aisyah, ya, surga Al-Ma'wa itu bagian dari surga-surganya Allah. Berarti surga Al-Ma'wa memang adalah salah satu nama dari surganya Allah. Ya, karena ada sebuah riwayat dari istrinya Nabi secara langsung bahwasanya surga Ma'wa adalah salah satu surga dari surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kata Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir, seorang penulis kitab tafsir Al-Quranul Azim, beliau berkata, fa innal jannata hiyal ma'wa ay munqalabahu wa masiruhu wa marji'uhu ilal jannatil faiha. Ya. Jadi kata Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir, kenapa diberi nama surga Al-Ma'wa? Karena surga Al-Ma'wa itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari dosa-dosa. Jadi siapapun, kata Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir, yang mampu menjaga dirinya dari segala dosa-dosa, maka baginya tempat kembali. Tempat kembalinya yakni surga Al-Ma'wa. Karena tadi sebelumnya kan sudah diterangkan, ya,
firman Allah Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 bahwasannya surga al-ma'wa itu adalah sebuah tempat atau surga yang disiapkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan bagi orang-orang yang mampu menahan dirinya dari nafsu-nafsu yang terlarang, dari nafsu-nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sungguh surga Al-Ma'wah adalah salah satu dari surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Dan surga Al-Ma'wah adalah tempat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tempat bagi orang-orang yang mampu menahan dirinya dari nafsu yang terlarang atau dari nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun surga yang ke-8 yakni surga Darul Hayawan. Surga Darul Hayawan itu kalau secara bahasa surga tempatnya para hewan-hewan. Ya, surga tempatnya para hewan-hewan. Kenapa jamaah sekalian kita perlu membahas tentang surga Darul Hayawan? Ya, karena ada beberapa binatang yang memang dia ada jaminan atau sebuah jaminan dia bisa masuk surganya Allah. Tentunya jamaah sekalian ada yang mengetahui, yakni salah satu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, anjing Ashabul Kahfi yang menemani para Ashabul Kahfi, para sahabat Ashabul Kahfi, itulah yang dimaksud dengan salah satu hewan-hewan yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya yuk kita bahas tentang bagaimana pendapat Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Lalu kata Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Kata beliau, wa inna daral akhirata lafiha al-hayatud da'imah allati la zawala laha wala inqita'a wala mauta ma'aha. Jadi maknanya inna darul akhirata lahiyal hayawan itu kata al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir, maknanya yaitu bahwasannya di dalam surga Darul Hayawan itu ada sebuah kehidupan yang abadi. Al-hayatud da'imah, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang terus-menerus. Allati la zawala laha wala inqita'a, yang mana kehidupan itu tidak akan pernah putus dan hilang. Tidak akan pernah lenyap. Wala inqita', dan tidak akan pernah berhenti atau terputus selamanya. Wala mauta ma'aha, dan kalau kita berada di surga Darul Hayawan, maka kita tidak akan pernah merasakan kematian.
Itu menurut penafsiran Al-Imam Ibnu Jarir. Wa qala As-Safarini, seorang ahli tafsir, qala ahlu tafsir, beliau mengutip para mufassir, wa inna daral akhirah yakni al-jannah. Jadi kata para penafsir Al-Quran yang dikutip oleh Al-Imam As-Safarini atau Al-Imam As-Safarini, bahwasanya yang dimaksud ad-darul akhirah yakni adalah al-jannah, yakni adalah surga. Lahiyal hayawan hiya darul hayati allati la mautun fiha. Jadi yang dimaksud dengan al-hayawan yakni rumah kehidupan yang mana di dalam tempat itu atau di dalam surga itu tidak ada namanya kematian. Itu jamaah sekalian. Kata Al-Imam Al-Mufassir As-Safarini atau As-Safarini. Lalu kata para pakar gramatika, qala ahlul lughati, al-hayawan bimakna al-hayah. Al-hayawan itu artinya kehidupan. Al-hayah itu artinya kehidupan. Qala Abu Ubaidah wa Ibnu Qutaibah, kata Al-Imam Al-Mufassir Abu Ubaidah dan Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Qutaibah, al-hayah bimakna al-hayawan. Kehidupan itu maknanya ya para hewan, para binatang. Nah, kemudian wah, ini jamaah panjang sekali ya. Wa qala Abu Zaid, al hayawan ma fihi ruhun, ya. Di dalam surga Darul Hayawan, ya, itu di dalamnya itu ada para ruh, ya. Wal mautani wal mawatu malaruh hafihi, yang mana di dalamnya itu ya ada ruh kematian, ya, ada ruh kematian. Lalu wasawab, namun yang benar, annal hayawan yaqa'u ala dorbaini. Hewan yang dimaksud itu terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma masdarun kama hakahu Abu Ubaidah. Salah satunya sebagaimana yang tadi disampaikan Abu Ubaidah, ya. Abu Ubaidah itu menyatakan bahwasanya Darul Hayawan itu maknanya rumah kehidupan, ya, atau makna lainnya ya rumahnya bagi para hewan, para binatang. Kemudian wasani wasfun kama hakahu Abu Zaid, dan yang kedua itu adalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Abu Zaid. Kata Abu Zaid, al hayawanu ma fihi ruh. Para binatang-binatang atau para hewan yang hidup di dalamnya tanpa ruh. Jadi manusia yang hidup di Darul Hayawan, di surga al hayawan, itu adalah manusia atau binatang yang hidup tanpa ruh. Ya, kalau manusia atau makhluk hidup di dunia tanpa ruh pasti mati. Karena tidak ada kehidupan tanpa ruh. Manusia tidak bisa hidup tanpa ruh. Tapi kalau nanti di surganya Allah, di Darul Hayawan, maka semua penghuni surga Darul Hayawan adalah penghuni yang hidup tanpa ruh, ya, seperti itu. Wa qala As-Sa'di, amad darul akhirah fa innaha darul hayawan. Darul akhirah, kata Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di, bahwasanya dia itu adalah darul hayawan. Jadi tempat surganya Allah di akhirat kelak itu adalah darul hayawan. Ai al hayatul kamilah.
atau surganya Allah Darul Hayawan itu adalah sebuah surga yang mana hidup di dalamnya itu secara sempurna. Kehidupannya itu lengkap. Allati min lawazimiha antakuna abdanun ahliya fi ghayatil quwwah. Itu. Wa quwahum fi ghayati syiddah. Li'annaha abdanun wa quwan khuliqat lil haya. Jadi kata Al-Imam As-Sa'di, Al-Mufassir As-Sa'di, kalau kita tinggal di surga Darul Hayawan, maka kita sebagaimana lazimnya manusia, yang mana kita itu berbadan yang kuat, ya, fisiknya kuat, ya, jasmaninya kuat, kemudian badan-badan kita memang kuat, ya. Jadi baik jasmani, ya, secara terlihat maupun yang tidak terlihat di dalam yang ada di dalam tubuh manusia itu semuanya kuat. Wa quwahum fi ghayati syiddah, dan kekuatannya itu jamaah sekalian itu saking kuatnya ya perkasa, gagah. Nah, jadi kalau dari sini saja berarti para penghuni surga Darul Hayawan adalah orang-orang yang memang kuat. Ya, baik kuat secara fisik yang terlihat maupun anggota tubuh di dalamnya yang tidak terlihat pun semuanya kuat. Berarti kuat jasmani maupun kuat rohani. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kepada inti pembahasan surga Darul Hayawan, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun intisari dari surga Darul Hayawan adalah yang akan Ustadz sampaikan berikut. Yakni al-hayawanat allati tadkhulul jannah. Hewan-hewan yang mana masuk surga. Ada 5 hewan-hewan yang masuk surga. Di antaranya yang pertama yakni at-tuyur. Ya, yang pertama yakni para burung-burung. Hiya minal hayawanatil lati yuhibbuhan nas li jamaliha, yaitu hewan-hewan yang disukai oleh manusia dikarenakan bagusnya. Wa sautu gina iha, yang mana burung itu suaranya bagus. Waqad jaa dzikru wujudiha bil jannati fil Qur'ani faqala Allah Ta'ala. Yang mana burung-burung ini terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Ya, di sini disebutkan ada daging burung. Wa an Anas qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma al-kausar. Dzalika nahrun a'tanihillah, yakni fil jannati asyaddu bayadun minal labani wa ahalla minal asali fihi tayrun a'naqaha ka'anakil jazari. Jadi ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik, Nabi pernah ditanya tentang apa itu Al-Kautsar. Lalu kata Nabi Muhammad SAW,
Al-Kautsar adalah sebuah sungai. Nah, ini dulu udah Ustaz ceritakan ya. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai atau telaga yang mana telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-surganya. Asyaddu bayadun minal labani, yang mana Al-Kautsar itu adalah airnya itu lebih putih dari susu. Dulu hadisnya udah Ustadz sampaikan, kalau nggak salah di part keempat atau part kelima. Hadisnya sangat sahih. Wa ahalla minal asali, dan lebih manis dari madu. Fihi tairun, di dalamnya, di dalam telaga Al-Kautsar itu ada burung. Tairun itu burung. A'naqaha ka'anaqil jazari, yang mana lehernya burung ini seperti lehernya Al-Jazari. Ini seperti kayak unta lah. Ya, seperti kayak unta. Ya, baguslah. Mungkin kalau kita ibaratkan kayak burung yang ada di Papua ya. Ya, jamaah sekalian kalau pernah lihat burung yang dari Papua, itu kan bulu-bulunya indah banget, berwarna-warni ya. Burung kasuaria. Bagus sekali. Kalau dia mekar, kalau bulu-bulunya yang di bagian bawah mekar ceprek, itu masya Allah bagus banget, kayak mirip payung, terus warnanya bagus, indah banget. Nah gitu. Jadi maksudnya burungnya itu yang ada di surga nanti itu burung yang indah, kayak burung kasuari, burung-burung yang ada di Papua yang warna kulitnya bagus sekali ya. Kalau mekar itu bulu-bulunya seret, buka itu kayak kipas, kayak payung, itu bagus sekali ya, itu maksudnya. Jadi ternyata ada burung atau binatang atau hewan yang memang bisa masuk surga karena memang telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Walahmi thayrin mimma yashtahun, ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 21. Jadi jamaah sekalian, di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 21 digambarkan bahwasanya di surga itu ada burung. Gitu. Kemudian ada hadisnya juga tadi ya, hadis dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya di surga itu memang ada burung. Yakni di telaga Al-Kautsarnya Nabi. Jadi di telaga Al-Kautsarnya Nabi itu ada burung. Kemudian binatang yang kedua atau hewan yang kedua yang ada di surganya Allah, yakni al-ibilu. Al-ibilu, yakni unta, jamaah sekalian ya. Unta. Al-ibilu huwa minal hayawanat al-qimah, al-qayyimah atau al-qimah allati yu'tiha al-arabu qimah kabirah. Al-ibilu adalah hewan yang sangat tegap gagah. Nah, seperti itu. Yang mana dimiliki oleh orang-orang Arab ya. Dan dia binatangnya agak besar ya. Maksudnya ya memang ini keterangannya agak jelimet. Intinya al-ibil itu artinya unta, jamaah sekalian. Kalau lawannya unta itu himar. Ya, himar itu lebih kecil dari unta. Kalau al-ibil itu besar. Ya. Kemudian ada punuknya. Kemudian bisa kita naiki, bisa jadi kendaraan, bisa juga jadi pembawa barang-barang. Orang-orang zaman dahulu pada masa jahiliyah, pada masa Nabi itu berdagang menggunakan transportasi unta. Karena zaman dahulu belum ada mobil jemaah sekalian ya, belum ada pesawat. Waduh, boro-boro pesawat. Ya, sepeda aja belum ada jamaah sekalian ya, sepeda belum ada ya.
motor belum ada, apalagi RX King ya, RX spesial ya, apalagi motor-motor yang balap ya, motor-motor balap itu belum ada jamaah sekalian. Makanya zaman dahulu transportasi paling canggih dan paling cepat itu adalah unta atau ya, al-ibl. Kemudian wa mimma yadullu ala wujudiha fil jannati hadis annahu, hadis yang menunjukkan bahwasannya unta itu adalah makhluk salah satu penghuni surga, yakni adalah riwayat Imam Muslim yang redaksinya ja'a rajulun binaqah makhtumah faqala hadhihi fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'atin naqah kulluha makhtumah. Ya, ini terdapat di hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1892. Jamaah sekalian silakan dicari nomor hadis 1892 yang mana di situ diterangkan bahwasannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya unta itu fisabilillah, di jalan Allah. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul Muhammad SAW berkata lagi, laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'atin naqah kulluha mahtumah. Ya. Dan engkau nanti di hari kiamat, di hari akhirat, ya, engkau akan bersama dengan 700 unta ya yang memang masuk surga. Jadi unta itu salah satu hewan penghuni surganya Allah, di samping tadi burung-burung at-tuyur. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, wah, ini sebenarnya masih ada 3 jamaah sekalian ya. Ada al-ghanam, ada as-saur, ada al-hut. Ya. Ini sebenarnya belum selesai jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tapi ini Ustadz ringkas ya untuk closing statement pengajian atau kajian syarah hadis sahih pada hari ini, bahwasanya ada 5 hewan yang memang di situ disebutkan ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang memang menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni tadi at-tuyur, burung-burung. Yang kedua al-ibl. Al-ibl ini unta. Kemudian yang ketiga yakni as-saur. Ya. As-saur ini jamaah sekalian, kalau kita melihat di dalam kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur, itu adalah sapi ya, adalah sapi. Sapi itu juga salah satu penghuni surganya Allah, karena di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, di situ disebutkan sapi. As-saur itu juga nama lainnya Al-Baqarah. Kemudian al-ghanam ya, al-ghanam ini artinya kambing, mbek ya, seperti itu. Kemudian al-hut ya, kemudian al-hut. Al-hut ini kalau di dalam kamus Lisanul Arab itu adalah ikan paus atau ikan besar ya. Al-hut, ikan paus atau ikan besar ya. Nah, ini al-hut. Kemudian di dalam riwayat Imam As-Suyuti, jamaah sekalian kalau mau melihat di dalam riwayat Imam As-Suyuti ternyata ada 10. Jamaah sekalian ya. Ternyata ada 10 penghuni surganya Allah. Nah, di antaranya yakni yang pertama Naqah Muhammad, untanya Nabi Muhammad. Yang kedua untanya Nabi Soleh.
Yang ketiga, ajal Ibrahim. Ya, ajal Ibrahim. Kemudian yang keempat, kibas. Kibas ini artinya domba. Kemudian Baqarah Musa, ya sapinya Musa. Ini tadi sama dengan Asaur. Kemudian Hut Yunus, ya ikan hiu, ikan paus yang memakan Nabi Yunus. Kemudian Himar Uzair, keledainya Uzair. Namlah Sulaiman, ya namlah itu semut, semutnya Nabi Sulaiman. Kemudian Hudhud Bilqis, burung hudhudnya Ratu Balqis. Wa kalbun ahlul kahfi, dan anjingnya Ashabul Kahfi, ya itu diantara binatang-binatang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 10 ini yang menyebutkan adalah Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Jadi kata Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti itu ada 10 binatang-binatang yang bisa memasuki surganya Allah, yang bisa menjadi penghuni surganya Allah. Namun kenyataannya apakah benar 5 tadi binatang yang tadi sebelumnya Ustadz sebutkan memang akan menjadi penghuni surganya Allah berdasarkan dalil-dalilnya, dan 10 yang tadi Ustadz sampaikan belakangan apakah itu memang benar-benar akan menjadi salah satu penghuni surganya Allah? Maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.